Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Berjumpa kembali dalam pembelajaran materi pelajaran kita, yaitu bahasa Arab di kelas 10. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa mudah untuk dipahami oleh siswa kelas 10 ini. Selamat memperhatikan dan selamat mengkaji pembelajaran bahasa Arab di kelas 10 ini. Baiklah, pada materi pembelajaran bahasa Arab kali ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang isim nakiroh dan isim ma'rifat. Isim itu artinya adalah kata benda atau boleh nama juga, nama orang. Di sini yang pertama adalah isim nakiroh. Isim nakiroh itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Artinya sesuatu yang belum jelas, atau bisa dikatakan dengan isim yang menunjukkan sesuatu yang rahasia. Artinya tidak ketahuan apakah itu nanti bentuknya laki-laki atau nanti bentuknya perempuan, atau dalam bahasa Arab nanti ada isim yang menunjukkan muzakkar atau isim yang menunjukkan muannas. Jadi sekali lagi bahwa isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu atau sesuatu yang masih rahasia, tidak atau belum diketahui apa bentuknya, atau bentuk laki-laki maupun bentuk perempuan. Sedangkan yang disebut dengan isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu, atau isim atau bentuk benda yang sudah bisa diketahui, atau bisa dikatakan juga isim yang menunjukkan makna tertentu. Kalau tadi isim nakiroh itu belum bisa diketahui atau tidak diketahui atau tidak tertentu, sedangkan isim ma'rifat sesuatu yang sudah bisa diketahui atau tertentu, baik itu nanti mudzakkar maupun muannas. Jadi kalian bisa menyimak nanti dari beberapa contoh isim nakiroh dan isim ma'rifat. Jadi saya ulang bahwa isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Kalau isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu atau isim yang menunjukkan makna tertentu. Baiklah, kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Di sini ada beberapa contoh dari isim nakiroh. Kita tahu bahwa isim nakiroh itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu atau belum jelas. Di sini ada contoh laisa li faridin sadiqun ya'rifuhu. Farid memiliki atau mempunyai teman yang belum diketahuinya. Nah, di sini apakah Farid itu memiliki teman laki-laki ataupun Farid memiliki teman perempuan. Jadi ini masih nakiroh atau masih rahasia, belum ketahuan atau belum bisa ditentukan teman Farid itu baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, li amun, aku mempunyai paman yaskunu bihadhil Madinah, yang tinggal di kota ini. Nah, yang disebut isim nakirohnya itu adalah yaskunu bihadhil Madinah, tinggal di kota ini. Kota mana tempat pamannya tinggal itu belum ketahuan atau masih rahasia, di mana paman itu tinggal atau di kota mana pamannya tinggal. Nah, ini masih nakiroh. Selanjutnya masih contoh isim nakiroh, askunu bi baitin jadidin, aku tinggal di rumah yang baru. Nah, ini tinggalnya di rumah baru mana? Apakah mungkin di daerah atau tinggalnya di kampung rumah barunya,
atau di kota atau di mana? Ini belum ketahuan rumah barunya itu atau tempat tinggalnya. Selanjutnya ini ada contoh dari doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, yang jadi isim nakirohnya itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Itu ilmu apa? Atau seperti ilmu apakah yang tidak bermanfaat? Nah, ini juga termasuk kepada nakiroh. Atau ada lagi, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Nah, hati memikirkan apa atau dalam hal apa hatinya yang tidak menjadikan khusyuk itu. Jadi belum ditentukan dan belum ketahuan hati dalam hal apa, kemudian ilmu apa, kemudian rumah barunya rumah baru apa, kemudian kotanya kota mana, dan temannya teman yang seperti apa. Nah, beberapa 5 kalimat ini contoh dari isim nakiro yang belum tertentu atau masih rahasia. Selanjutnya ini penjelasan dari isim nakiro. Sini ada kalimat yang termasuk dalam isim nakiro adalah isim yang ketika berdiri sendiri atau tidak terdapat dalam kalimat atau jumlah yang tidak menunjukkan makna tertentu, yaitu isim yang diawali oleh al. Nah, contoh di sini ada kitabun. Nah, belum tahu kitabnya kitab apa. Kemudian masjidun, apa nama masjidnya. Kemudian tolibun, siswa, ini apakah siswa laki-laki atau perempuan. Selanjutnya madrasatun, sekolah, apakah sekolah SMP atau SMA. Mudarisun, seorang guru, apakah itu gurunya laki-laki maupun guru perempuan. Muadzopun, pegawai, begitu sama. Nadirun, yang dilihat. Nah, orang yang lihat itu apa yang dilihatnya. Unwanun, alamat. Nah, alamatnya itu di mana? Nah, ini tidak diketahui atau masih ma'rifah. Sedangkan kalau ma'rifat itu ya ismun yadulu ala syai'in muayyanin. Jadi isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu, yang isimnya itu menunjukkan makna tertentu. Nah, yang perlu kita ingat bahwa di dalam isim ma'rifat itu diawalinya oleh alif lam. Nah, al-kitabu. Nah, al-kitabu itu yang perlu kita ingat bahwa isim ma'rifat ada 6. Yang pertama adalah isimnya diawali oleh alif lam. Al-kitabu, al-tolibu, al-madrasatu, al-mudarisu, al-muadzobu, an-nadiru, al-unwanu. Nah, ini beberapa contoh atau syarat kriteria dari isim ma'rifat. Jadi kata-kata nakiroh di atas dapat dijadikan ma'rifat bila ditambah alif lam. Kalau tidak ada alif lamnya itu maka disebut isim nakiroh. Tetapi kalau sudah ada alif lamnya maka menjadi isim ma'rifat. Artinya tadi nakiroh masih rahasia, sedangkan ma'rifat sudah diketahui. Kriteria yang kedua dari isim ma'rifat adalah dengan kata yang menunjukkan nama. Di sini ada seperti Ahmad, Aisyah, Jakarta, Makkah, Al-Qahira, Indonesia, Asia, dan sebagainya. Nah, ini isim ma'rifat, nama-nama yang sudah jelas bahwa Ahmad itu adalah laki-laki, kemudian Aisyah adalah perempuan, Jakarta adalah nama kota, Makkah, Qahira, Indonesia juga nama negara, itu sudah diketahui atau sudah ma'rifat kejelasannya. Adapun yang ketiga dari kriteria yang perlu kita ingat dari isim ma'rifat ini, kata yang disandarkan pada kata lain yang ma'rifah atau al-mudhafu ilal ma'rifah. Kata yang disandarkan. Jadi kata-kata nakiroh tadi dapat dijadikan ma'rifat dengan disandarkan atau dihubungkan kepada ma'rifat yang lain. Ya, artinya tadi kalau kitabun itu akan menjadi kitabi. Nah, itu adalah sudah ketahuan. Kalau hanya kitabun saja
buku, tetapi kalau kitabi buku saya. Nah, ini seperti tadi. Kemudian dari kata kitabun juga masih nakiro menjadi ma'rifat, itu seperti kitabut tafsir, buku atau kitab tafsir. Jadi sudah ma'rifat, sudah ketahuan. Kemudian kitabu Aisyah, buku milik Aisyah. Terus ada dari kata nakironya masjidun, itu menjadi ma'rifat, menjadi masjidul madrasah atau masjid sekolah. Nah, itu dari kriteria yang ketiga, yaitu dengan disandarkan kepada kata lain yang ma'rifat atau kata lain yang sudah diketahui. Jadi kita bisa memahaminya bahwa dari nakiroh kitabun menjadi kitabi. Nah, itu kitabun buku, kitabi buku saya, dan begitupun yang lainnya. Selanjutnya dari isim ma'rifah ini kita juga akan menggunakan kata ganti atau domir. Nah, domir itu yang sudah kita pelajari dari awal, ada 14, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antum antuna ana nahnu. Atau dikatakan bahwa domir itu juga sebagai subjek. Yang kelima, dari pembahasan tadi isim ma'rifat, isim isyarah itu dengan menggunakan kata petunjuk. Nah, ini kriteria yang perlu kita ketahui dalam isim ma'rifat, adanya isim isyarah. Kata petunjuk itu ada hadza, hadhihi artinya ini, zalika, tilka juga artinya itu. Nanti ada pembahasan selanjutnya tentang isim isyarah, hadza, hadhihi, zalika, dan tilka. Yang terakhir, isim ma'rifat itu dengan menggunakan isim mausul atau disebut dengan kata hubung. Nah, kata hubung itu ada alladzi, ada juga allati. Nah, nanti kita akan menjelaskan isim isyarah dan isim mausul di segmen selanjutnya agar kita bisa lebih memahami bagaimana menggunakan isim isyarah hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka, kemudian menggunakan isim mausul alladzi dan allati. Mudah-mudahan dari pembahasan singkat ini kalian bisa memahaminya dengan seksama, bahwa nakiroh atau isim nakiroh dengan isim ma'rifat itu berbeda hanya sedikit saja. Diulangi sekali lagi bahwa isim nakiroh adalah masih rahasia dan isim ma'rifat adalah sudah bisa diketahui atau tertentu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.